Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Elizar Sinambela, SE, MSI, selaku pembimbing kami dalam mata kuliah penelitian akuntansi. Dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tugas kelompok ini. Di sini saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami tentang mereview jurnal, yaitu judul artikel Analisa Perencanaan untuk PPH Pasal 21 pada PT Pegadaian Persero Cabang Tuminting. Nama penulis Muhammad FC Arham. Nama jurnal Jurnal Emba. Volume 4 nomor 1. Nomor ISSN 2303/1174. Halaman 077/086. Tahun pembuatan Maret 2016. Alamat jurnal usrat.ac.id. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Salah satu jenis pajak penghasilan yang berhubungan langsung dengan masyarakat Indonesia adalah pajak penghasilan PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perencanaan pajak untuk PPh Pasal 21 pada PT Pegadaian Persero Cabang Tuminting. Selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya yang bernama Nurbaiti. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama, mengetahui metode perhitungan PPh Pasal 21 pada PT Pegadaian Persero Cabang Tuminting. Yang kedua, yaitu membandingkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan dengan menggunakan gross up method dan net method. Selanjutnya yaitu ada kerangka konseptual. Adapun kerangka konseptual berpikir yang digambarkan pada penelitian ini yaitu analisis perencanaan pajak dengan menggunakan metode perhitungan pajak pada PPh Pasal 21 dan membandingkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan dengan menggunakan perbandingan gross up method dengan net method. Selanjutnya yaitu hipotesis. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis karena menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indrianto dan Supomo pada tahun 2012. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang jenis penelitian, definisi operasional variabel, populasi, dan sampel. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang diambil dari Indrantoro dan Sutomo. Definisi operasional variabel digunakan dalam penelitian ini yaitu 1. Pajak penghasilan pasal 21, 2. Pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah, 3. Perencanaan pajak, 4. Perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 tentang metode gross up. Populasi dan sampel sendiri dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan PT Pegadaian Persero Cabang Tuminting. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini terdapat dua metode yang digunakan. Yang pertama studi kepustakaan atau library research dan yang kedua studi lapangan. Kemudian teknik dan analisis data. Analisis yang dilakukan peneliti mengikuti 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama menganalisis daftar gaji karyawan yang meliputi komponen-komponen pembentuk gaji dan hal-hal lainnya yang berkaitan. Dan yang kedua menghitung besarnya PPh Pasal 21 karyawan dengan menghitung metode gross up dan net method. Yang ketiga membandingkan pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode gross up dan net method. Selanjutnya hasil penelitian. PT Pegadaian Persero Cabang Tuminting dalam menghitung PPh Pasal 21 menggunakan metode gross up. Perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan dengan cara memberikan tunjangan PPh Pasal 21 bagi masing-masing karyawan yang menambah unsur penghasilan bagi pegawai. Sehingga penghasilan bruto pegawai dalam perhitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 metode NEP. PT Pegadaian Persero Cabang Tuminting juga dapat menghemat PPh Pasal 21 jika perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode NEP. Terjadi kekeliruan penerapan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP pada 2014 disebabkan oleh perusahaan yang tidak menggunakan data dan data status pernikahan yang terbaru dari karyawannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan kelebihan penelitian. Kelebihan penelitian ini menurut kami, kekuatan penelitian ini, sampel penelitian terletak pada teknis pengumpulan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui media perantara, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pihak terkait yang berhubungan dengan pembayaran gaji karyawan yang menghitung PPh Pasal 21. Sedangkan sumber data sekunder yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain, berupa buku-buku dan laporan yang berkaitan dengan perhitungan PPh Pasal 21. Selanjutnya saya akan menyampaikan kekurangan penelitian menurut kelompok kami. Menurut kelompok kami, kekurangan penelitian ini adalah yaitu ada beberapa penyampaian data yang sedikit sulit untuk dipahami dan dimengerti. Dan yang terakhir, kesimpulan dari kami adalah setelah menganalisa secara keseluruhan jurnal penelitian ini, menurut kami jurnal penelitian ini secara sistematika sudah cukup bagus karena penulis telah mengikuti prosedur penulisan jurnal yang benar dan memberikan deskripsi yang cukup jelas dan detail. Dan hasil penelitian bahwa PT Pegadaian Persero Cabang Tuminting dapat menghemat PPh Pasal 21 jika perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode net daripada menggunakan metode gross up. Meskipun ada beberapa aspek yang kurang optimal, telah dipaparkan secara jelas sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Saran kami bagi penulis untuk penelitian selanjutnya lebih banyak membaca jurnal lain agar penelitian yang dibuat lebih baik dan lebih efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami. Kami ucapkan terima kasih.